Kristiana dan rekan saya Ani Rustani. Kami mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan video terkait dengan komunikasi verbal dan nonverbal untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu Miss Alifah Suirah Madina. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Halo, halo Ibu. Silakan Ibu. Dengan Ibu Ani ya? Iya. Oke, Kemarin Hmm, telepon. siap, Iya. siap, siap. Oke, Ibu. Boleh ceritakan sebenarnya ada apa yang ingin diceritakan atau apa yang ingin dibagikan dengan saya mungkin? Kayak apa? Ini ya, gimana ya ceritanya? Kebetulan kan saya tuh susah ya beradaptasi tuh. Beradaptasi dalam hal apa? Maksudnya Ibu beradaptasi di mana? Iya, soalnya kan kebetulan kan saya baru masuk kuliah tuh. Jadi di lingkungan kuliah sih sebenarnya yang paling utama ya. Di lingkungan kuliah. Kalau boleh tahu, Ibu kuliah itu sudah berapa lama ya? Baru 3 bulanan ya. 3 bulan. 3 bulan. Apa sih yang sekiranya mungkin menjadi penyebab Ibu itu kesulitan untuk beradaptasi? Iya, kesulitan banget. Soalnya kan ibu kan udah lama ya. Maksudnya ikut kuliah tuh kan baru ya. Cuman usia kan udah udah nggak muda kayak yang lain gitu ya. Jadi ada perasaan minder gitu. Minder, terus juga kayak ngelihat yang lain tuh kayak pengajar semua. Jadi latar belakangnya mungkin ya Bu ya. Iya, jadi bingung tuh dari kayak komputer gitu ya. Jadi saya maksudnya harus benar-benar belajar lagi tuh, jadi kayak minder sendiri gimana ya, apa bisa gitu kuliah apa dilanjutin gimana, soalnya susah kayak minder tuh Bu. Siap. Oke. Apakah hanya misalkan dari adaptasi saja kah? Misalkan dari itu, maksudnya permasalahan yang Ibu rasakan gitu dalam dunia? Iya, kayaknya dari usia juga ya. Usia. Soalnya kan di antara yang lain kalau cewek tuh ya, saya tuh paling kayaknya udah ya, maksudnya udah berumur ya. Nggak kayak yang teman cewek lainnya. Terus kalau yang lain kan bapak-bapak ya ada juga ya di kelas, tapi kayak udah pengalaman gitu ya, jadi sering bertanya. Sedangkan saya untuk bertanya aja susah, pengen nanya tuh kayak mulutnya tuh gimana tuh, susah mau bertanyanya itu. Oke. Kalau saya melihat Ibu itu gimana ya? Punya potensi untuk bisa lebih baik. Karena kan mungkin ini masalah waktu ya Bu ya. Ibu masih baru, masih ibaratnya karena gap year ataupun kesenjangan usia antara Ibu misalkan waktu lulus kuliah ataupun SMA, kemudian baru masuk lagi ke dunia pendidikan dengan zaman yang berbeda, itu pasti kerasanya akan berbeda sekali sih. Saya bisa merasakan itulah ibaratnya. Kemudian memang yang patut Ibu banggakan adalah karena Ibu punya keinginan yang kuat. Itu. Ibu di usia yang mungkin dalam artian tidak muda lagi, tapi dengan semangat yang luar biasa, mau untuk terus mengupgrade diri, mengupgrade pengetahuan Ibu, meluangkan waktunya. Itu poin yang sangat bagus. Wajar ya Bu ya kalau misalkan merasa, aduh kok saya gimana ya di tempat yang baru, karena memang
adaptasi ataupun bagaimana kita menyesuaikan setiap individu pasti berbeda-beda gitu. Tapi yang memang harus kita sadari betul adalah bagaimana kita yakin dulu. Kita yakin dengan niat yang kuat. Ibu kan pasti ke kampus itu ada tujuannya kan. Nah, tujuan ibu itu masuk ke kampus itu apa gitu, niatnya tuh pengen dapat apa. Nah, ketika misalkan kita sudah tahu tujuan kita apa, niat kita apa untuk masuk ke suatu lembaga ataupun ibarat universitas, pasti kita kan pasti ada yang ingin kita capai. Nah, kalau misalkan saya ingin tahu apa sih yang memotivasi ibu untuk berkuliah itu apa? Sebenarnya sih yang pertama ya, emang kuliah tuh emang cita-cita ya, pengen dari dulu emang pengen kuliah. Cuman karena waktu itu kan kehalang nikah ya, nikah terus punya anak, jadi susah tuh ngebagi waktunya. Jadi sekarang kebetulan kan anak udah besar ya, udah bisa ditinggal. Makanya keinginan itu muncul lagi gitu, pengen kuliah supaya punya wawasan yang lebih baik lagi. Terus kita juga bisa dari kuliah juga kan bisa ngajarin anak juga kan. Iya. Terus di samping itu juga saya nggak mau terpaku sama kayak ibu rumah tangga di rumah aja tuh. Jadi pengen kerja juga. Iya, seperti itu. Tapi kadang mikirnya, tapi kok gimana ya menghadapi zaman yang dulu kayak gini. Sekarang zamannya udah beda lagi ya, jadi kayak bahasa Sunda keseret gitu Bu. Nah itu bingung gitu, gimana, kadang ada perasaan dalam hati saya tuh, gimana ya, lanjut enggak ya ini gitu, maksudnya bingung gitu dalam kayak gadget sekarang kan. Dari gadget itu juga kan kita harus gimana ya, benar-benar tahu ya, sedangkan saya kan dulu maksudnya nggak terlalu paham banget tuh. Sedangkan sekarang kan zaman sekarang kita benar-benar harus tahu gadget itu kayak gimana, komputer juga. Nah dari situ kadang suka berpikir, gimana, susah, gimana bisa enggak ya gitu. Saya sedikit menangkap ya, mungkin memang kekhawatiran ibu itu yang akhirnya mungkin membuat kayak, aduh saya ini udah masuk tapi bisa nggak ya, bisa meneruskan nggak ya langkah seperti itu. Itu sangat-sangat manusiawi sekali ya, karena kita pasti manusia itu pasti khawatir. Tapi kembali lagi, karena dengan motivasi ibu yang tadi bagus ya, dengan ingin selalu produktif, dengan tujuan mulianya ingin nanti anak ibu itu bisa berwawasan juga pada akhirnya. Kita kan juga harus tahu ilmunya ya, parenting dan segala macamnya gitu. Dan kemudian lebih sayang lagi ketika misalkan permasalahannya dengan teknologi ataupun dengan melihat gapnya ya, usia, itu justru harusnya semakin memacu diri kita untuk lebih lagi, maksudnya memanfaatkan kita untuk lebih. Nah, misalkan itu kan dari segi gadget atau segala macam ya teknologi, karena ini kan di zaman digitalisasi, ibu tuh bisa untuk membangun hubungan baik tuh dengan teman-teman yang perempuan khususnya ya. Boleh tuh diajak, ayo dong misalkan ada tugas ataupun seperti apa, kita kerja kelompok yuk. Jadi ibunya tuh berinisiatif untuk mengajak teman-teman perempuan yang lain yang mungkin masih ya usianya di bawah ibu, untuk ayo dong kita kerja sama gitu. Ibu minta bantuannya gitu, minta didampingi gitu, karena melihat usia dan juga kemampuan gitu. Tapi jangan sampai ibaratnya karena rasa tidak percaya diri atau rasa susah beradaptasi itu membuat ibu terpuruk. Justru harus semakin memacu ibu untuk lebih baik lagi gitu. Dan jangan sampai berhenti di tengah jalan. Ibu sudah memulai perjuangan dengan sangat berani gitu. Tuh, kuatkan lagi niatnya, kuatkan lagi tekadnya, dan kemudian berusaha untuk oke, saya ingin lebih maju lagi. Intinya kita memperluas relasi dengan membangun dulu nih pertemanan-pertemanan dengan teman-teman perempuan, ngobrol dengan yang lain. Saya yakin dengan hal seperti itu, dan juga ibu
ibu jangan alergi dengan digitalisasi gitu. Karena semakin ke depan itu makin banyak lagi tantangannya gitu. Jadi ibu harus semangat. Jangan sampai ibaratnya putus asa. Dan juga yang paling utama itu terus meminta support dari keluarga, misalkan dari suami, seperti itu. Karena support system terkuat itu adalah selain diri kita sendiri, itu adalah pasangan, kemudian anak-anak, dan motivasi kita ke depannya seperti apa. Kalau misalkan ya suami tuh ya kurang mendukung, gimana tuh? Kurang mendukung dalam artian maksudnya dalam konteks perkuliahan ini? Iya, jadi kan kayak dia tuh mikirnya ngapain kuliah gitu kan, kamu kan nggak kerja, nggak ngajar, nggak jadi guru gitu. Nah kalau kita ngadepin suami seperti itu gimana tuh? Kalau dari paham saya sih begini ya Bu, kan mungkin beliau itu melihatnya saat ini ibu tidak dalam pekerjaan yang misalkan kayak guru atau seperti apa. Nah kita bisa jelaskan pelan-pelan gitu. Emang saya tuh belajar itu ya mungkin salah satunya kedepannya peluang untuk bisa bekerja di ranah pendidikan, hal seperti itu bisa. Lah caranya seperti apa? Ya dengan berkuliah gitu. Tapi mungkin berbicaranya tuh harus yang pelan, yang mengalir aja gitu. Jelaskan posisinya seperti apa, jelaskan motivasi ibu itu ingin beli seperti apa. Tuh komunikasikan saja dengan sedemikian rupa ibaratnya gitu kan. Karena pasti memang misalkan pasangan kita kurang mendukung atau seperti apa, itu juga mungkin jadi beban gitu ya. Iya, makanya jadi kayak ada beban sendiri tuh. Kalau saya sih prinsipnya kalau kita berusaha ya pasti jalannya ada aja. Mikirnya gitu aja sih ya. Kalau saya ya positif gitu. Iya, mikirnya gitu. Kalau percaya sama Tuhan ya, sama yang kuasa aja, pokoknya intinya kalau kita percaya pasti akan ada jalan itu dari mana aja. Meskipun dalam keadaan sekarang kan belum punya pekerjaan ya, tapi saya percaya sih, maksudnya akan ada dari mana aja sih. Gak cuman kan jalan itu nggak cuma jadi guru aja sih, di mana aja gitu. Kalau menurut saya sih percayanya kayak gitu. Cuman kadang kan pikiran suami itu beda ya. Kadang susahnya yang jadi beban itu ya itu yang karena hal itu gitu. Ibu sangat positif sekali loh, saya sangat ragu. Maksudnya ibu seoptimis itu, sepositif vibes banget gitu kan. Walaupun kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Iya, tapi percaya, saya percaya. Ya itu untuk perubahan seperti itu, kitanya harus yakin dulu. Kalau kitanya tidak yakin, ya bagaimana kita? Yang kuasa aja, pokoknya intinya kalau kita percaya pasti akan ada jalan itu dari mana aja. Meskipun dalam keadaan sekarang kan belum punya pekerjaan ya, tapi saya percaya sih, maksudnya akan ada dari mana aja sih. Gak cuman kan jalan itu nggak cuma jadi guru aja sih, di mana aja gitu. Kalau menurut saya sih percayanya kayak gitu. Cuman kadang kan pikiran suami itu beda ya. Kadang susahnya yang jadi beban itu ya itu yang karena hal itu gitu. Ibu sangat positif sekali loh, saya sangat ragu. Maksudnya ibu seoptimis itu, sepositif vibes banget gitu kan. Walaupun kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Iya, tapi percaya, saya percaya. Ya itu untuk perubahan seperti itu, kitanya harus yakin dulu. Kalau kitanya tidak yakin, ya bagaimana kita bisa kesana? Iya, dan juga percaya gitu. Kalau misalnya kita pengen berubah ya harus dari kita sendiri gitu. Itu motivasi kuat banget. Jangan dengar kata orang-orang sekitar seperti itu. Cuman ya dari sisi saya ya ada yang seperti itu. Cuman kadang ya balik lagi ada dari yang lain omongan kayak gini. Jadi kadang kebawa ke saya gitu, ada perasaan gitu. Makanya pas di kampus gitu tuh kayak ada perasaan nggak percaya diri, minder kayak gitu. Pasti dengan segelintir apa yang kita hidupkan dengan bermasyarakat dengan berbagai sudut pandang, pasti
akan ada aja lah orang-orang yang kesannya menjatuhkan ataupun orang-orang yang tidak suka. Itu nggak apa-apa. Dengarkan saja, abaikan saja. Ada misalkan hal-hal yang positif kita ambil, yang negatifnya kita buang. Fokusnya adalah kepada diri kita, karena kita yang menjalani hidup orang lain. Jadi kita nggak ada kewajiban untuk membuktikan apa-apa. Dan misalkan ketika nanti ibu berhasil dengan pendidikan ibu, mendapatkan pekerjaan yang layak itu dalam artian layak itu sesuai dengan passion ibu ya. Ibu kalau nggak salah misalnya bimbingan apa seperti ini? Bimbingan komputer ya. Ya makanya Bisa luas itu aja. juga cakupannya luas ya. Ke profesi juga kan kemana aja, nggak cuma jadi guru aja. Terus selain itu juga kan kita bisa juga mendidik anak kita juga ya, nggak jadi belajar. Bagus Bu. Jadi yang harus saya tekankan ini adalah pertahankan sisi semangat ibu, sisi positif ibu dengan keyakinan ibu yang luar biasa. Bukan itu yang harus kuatnya adalah untuk saya, untuk keluarga. Gitu. Terus ingat saja untuk suami dan anak. Itu karena mereka itu adalah support system terbesar bagi hidup kita. Jangan berhenti di tengah jalan, teruskan saja, terus belajar gitu kan, berteman dengan teman-teman yang lebih ini. Intinya kita meningkatkan komunikasi saja dengan teman-teman yang lain. Terus, kalau mau saya pribadi gitu. Masih banget nih, udah tercerahkan. Tadinya kayak masih bingung gitu, terus sekarang kan kayak ada support lagi tuh, supaya udah jangan di sini, udah lanjutin ya gitu. Itu saya tugasnya hanya mendengarkan, memberikan pandangan saya juga. Kembali lagi karena itu kan yang ada motivasinya di diri ibu gitu kan. Saya sangat kagum dengan ibu, dengan semangatnya itu luar biasa sekali gitu. Ya. Gitu. Makasih banget udah dengerin kesah saya. Semoga bisa jadi motivasi saya buat semangat lagi kuliah. Ya, sama-sama ibu. Saya juga berterima kasih karena ibu sudah mau ini untuk membuka, share lagi. Dan saya berdoa semoga ibu semangat, tetap menjaga positivisme ibu, dan semoga yang terpenting adalah ibu lulus dengan waktu cepat. Terima kasih juga yang sudah percaya kepada saya. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Ya, makasih banget Ibu.